Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dia Retno. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini saya tampilkan untuk tabel distribusi frekuensi seperti yang saya cantumkan pada bahan ajar ya. Nah, pada tabel distribusi frekuensi ini hanya terdiri dua kolom, yaitu nilai dan frekuensi. Dan pada video ini kita akan membahas bagaimana membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat histogram. Langkah untuk membuat histogram nanti yang dibutuhkan adalah tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, di sini bisa kita tambahkan kolom untuk tepi bawah dan kolom untuk tepi atas. Nah, setelah kita tambahkan, kita isi masing-masing untuk tepi kelasnya. Nah, misalkan di kelas pertama, berarti kita bisa cari tepi bawahnya adalah 30,5. Ini saya tuliskan 30,5. Kemudian kelas kedua tepi bawahnya 40,5. Yang ini berarti 50,5. Kemudian 60,5 dan seterusnya ya sampai kelas terakhir. Berarti kelas terakhir adalah 90,5. Nah, setelah kalian buat tepi bawah, selanjutnya adalah membuat tepi atas kelas ya. Jadi caranya dari batas atas yang ada di tabel kita tambahkan 0,5. Berarti ini jadi 40,5. Kemudian 50,5, kemudian 60,5, 70,5, dan seterusnya sampai kelas akhir. Ya, kelas terakhir adalah 100,5. Nah, setelah membuat tepi atas dan tepi bawah, kita bisa langsung membuat histogramnya. Langkahnya yaitu dengan membuat sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita buat sumbu X-nya. Sumbu X ini nanti adalah untuk tepi kelas. Perkirakan ya panjangnya. Kemudian sumbu Y-nya ini untuk frekuensi. Nah, misal ini sumbu Y yaitu untuk frekuensi. Kemudian untuk sumbu X-nya di sini adalah nilainya ya, atau intervalnya tadi. Nah, dari sini kita buat jaraknya supaya sama ya. Ini harusnya kalian pakai penggaris tadi. Dibuat sama. Ini untuk tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, bisa agak lebar sebetulnya ya. Nah, kalian buat seperti ini. Kemudian kita isi dengan, nah, yang pertama sebelum kita buat ke sini kita buat juga nilai di sumbu Y-nya ya untuk frekuensi. Kalian lihat di tabel frekuensi di sini paling besar itu 30 ya. Jadi sumbu Y ini nanti harus mencantumkan nilai sampai 30 minimalnya. Nah, misalnya saya kasih jaraknya, misalkan saya tuliskan 55 ya, dari 5 terus 10, 15, 20, 25, 30. Kemudian untuk sumbu X nya yang pertama kita lihat di tepi bawah kelas pertama, sehingga di sini kita tuliskan 30,5. Kemudian tepi atasnya 40,5. Nah, ini adalah tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas pertama. Dari sini frekuensinya adalah 4. Sehingga jika kita buat lebarnya, kita buat batang lebarnya itu dari sini 30,5 sampai 40,5 setinggi 4. Berarti kita tarik garis ke atas sekitar
4 ya, berarti sebelum garis yang 5 ya. Nah, kita buat persegi panjang seperti ini. Nah, ini diperoleh batang histogram untuk kelas pertama. Selanjutnya untuk kelas kedua, kamu lihat tepi bawahnya itu 40,5. Jadi 40,5 ini dipakai 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena di sini ada nilai yang sama, yaitu tepi atas kelas pertama itu pasti akan sama dengan tepi bawah kelas kedua, sehingga 40,5 ini tidak perlu ditulis lagi. Nah, selanjutnya kita langsung ke 50,5. Nah, seperti itu seterusnya ya. Nah, ini 50,5, terus 60,5, jadi senangnya pasti 10-10 sesuai dengan panjang kelasnya. Ya, panjang kelas sudah kita pelajari kemarin ya. Ini 70,5, terus 80,5, 90,5, dan 100,5. Ya, ini kebanyakan ya, nanti kita hapus aja. Nah, dari sini untuk kelas kedua kita lihat tingginya itu adalah 3, berarti masih di bawahnya 4 ini ya. Nah, kita buat lebih rendah. Nah, misalkan seperti ini, terus tarik ke bawah lagi. Kemudian kelas ketiga tingginya itu 11, berarti kita tarik agak tinggi ya, sampai setelah 10 kita buat persegi panjang lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kelas ketiga ini tingginya 21. Nah, sehingga dari atas ini nempel ya, jadi batang ini pasti nempel karena tadi ada nilai yang dipakai 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah sampai di batang ke-4. Kemudian batang kelima ini tingginya 30, berarti dari 21 yang tadi ini kita buat naik lagi sampai ke batang yang 30. Nah, seperti ini. Terus kelas kelima ini bukan nih, kelas ke-6 ya. Kelas ke-6 itu 15. Berarti di sini ya ke bawah. Nah, kita buat. Kemudian ada nilai yang 3 ya, terakhir ini 3, jadi sama dengan yang kedua tadi ya. Kita buat. Nah, yang ini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus ya biar tidak bingung ya. Nah, kita buat. Nah, ini berarti tadi untuk nilai. Nah, ya, dari sini sudah terbentuk histogram yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi seperti saya contohkan di atas ini. Nah, setiap tabel distribusi frekuensi itu pasti bisa dibuat histogramnya. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat poligon frekuensi? Nah, untuk poligon frekuensi bisa 2 cara ya. Cara yang pertama yaitu membuat seperti biasa, seperti ini, atau kita gabung dengan histogram. Nah, kalau kita buat sendiri berarti ini tanpa ada histogram. Nanti yang dibutuhkan adalah nilai titik tengah kelas. Nah, kita butuh nilai titik tengah kelas. Nah, titik tengah ini kita cari untuk masing-masing kelas ya. Ini saya tuliskan untuk titik tengah kelas pertama, yaitu 31 ditambah 40 bagi 2 ya, 71 bagi 2 yaitu 35,5. Nah, kelas kedua berarti ini 91 ya. Kalau dibagi 2 berarti 45,5 dan seterusnya ya. Kalau kita sudah tahu nih selangnya kan 10, berarti berikutnya pasti 10 lagi. 55,5, kemudian 65,5, kemudian 75,5, 85,5, dan terakhir 95,5. Nah, titik tengah kelas ini kalau misal kita buat sendiri-sendiri pasti berada di antara angka ini ya. Bisa kalian tuliskan di sini 35,5. Nah, tapi kalau kita gabung dengan histogram sudah pasti titik tengah itu ada di tengah-tengah batang ini ya. Kelas kedua juga sama, pasti ada di tengahnya. Begitu juga kelas ketiga. Nah, kelas keempat juga sama. Nah, kalian buatnya pakai titik-titik seperti diagram garis ya nantinya. Nah, dari masing-masing titik tengah ini kemudian kalian buat garis yang menghubungkan masing-masing titik ini.
Nah, saya buat nih pakai warna kuning kan. Nah, ini kalian buat garis lurus ya, patah-patah tidak apa-apa. Nah, kalian hubungkan semua titiknya. Nah, seperti ini. Ini biasanya kita awal dari 0. Ya. Nah, yang warna kuning ini nanti disebut sebagai poligon frekuensi. Ya. Nah, yang ini disebut sebagai poligon frekuensi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah histogram dan poligon frekuensi yang digabungkan ya. Jadi yang batang ini histogram dan yang berupa titik dan garis yang dihubungkan itu disebut sebagai poligon frekuensi. Ya, sampai sini pembahasan kita. Jangan lupa dipelajari kembali ya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.